Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun furudul wudu. Iridu muhadaratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslim. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kana fasal iki furudul wudu'i tapi pira furudine wudu iku setapun. Al-awwal utai kang awal iku niat asani utai kang kaping pindho iku ghusl wajhi basuh rai. Asalis utai kang kaping telu iku ghusl yadane basuh tangan loro ma'al mirfaqo ini sartane sikut loro. Ar-rabi utai kang kaping papat iku masung syai'in ngusap siji-siji minaro saking sirah. Al-khamis utai kang kaping lima iku ghusl rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro. As-sadisu utai kang kaping 6 iku at-tartibu tartib urut. Ini sampun tekan bab atau fasal fardune wudu. Wudu itu apa? Fasalan fil wudu'i wa huwa al-musamma bil mutahhiri arrafiyati. Wudu itu disebut dengan perkara yang mensucikan dan menghilangkan. Jadi wudu itu dinamai dengan perkara yang mensucikan dan menghilangkan ya atas ya. Wal mutamad annahu ma'qulul ma'na, dan wudu ini termasuk ibadah yang bisa diketahui ilatnya atau diketahui hikmahnya. Wudu itu bisa diketahui hikmahnya. Ma'qulul makna, diangen-angen maknane. Di ana sholata munajatur rabbi, karena sholat itu adalah berbisik-bisik kepada Tuhan, maka ya dituntut atau disyaratkan bersih. Jadi untuk bermunajat dengan Allah itu ya kita harus bersih dulu, kita harus bersih atau bersuci untuk bisa munajat dengan Allah. Karena untuk sholat itu maksudnya. Terus wa inna makhsusa ar-ra'su bil masya. Kenapa untuk kepala itu hanya diusap tidak dibasuh? Nah, itu alasannya karena biasanya kepala itu kan tertutup atau ditutupi, maka untuk masalah kepala ini cukup dengan toharoh yang paling ringan, bersuci yang paling ringan, yaitu dengan mengusap, tidak membasuh. Ini untuk kepala. Alasannya kenapa hanya diusap saja tidak dibasuh seperti yang lain, karena kebiasaan kepala itu tertutup gitu. Terus wa khusat al-a'dha'u al-arba'atu, terus kenapa anggota yang wudu ini cuma 4 saja, dikhususkan 4? Alasannya apa? Alasannya karena anggota 4 itu adalah alat atau tempat untuk melakukan kesalahan atau kemaksiatan, biasanya seperti itu. Nanti kan wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, ya kan? Wajah, kedua tangan, kepala, terus kedua kaki, itu biasanya adalah tempat-tempat atau alat-alat untuk melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Au li anna adama masaila sajarati, atau karena disebabkan kenapa cuma 4 itu anggota wudu itu yang dibasuh, dan itu cuma 4 itu karena dulu Nabi Adam itu berjalan ke pohon khuldi itu dengan kedua kakinya dan mengambil buahnya itu dengan kedua tangannya, terus memakannya dengan mulutnya. Nah, terus kepalanya itu menyentuh
menyentuh daunnya. Nah, makanya terus yang dibasuh dalam wudhu itu 4 anggota itu kan juga ada hadis bahwa wudhu itu kalau nggak salah itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil itu bisa hilang karena wudhu. Terus wa mujibu al hadas ma'al qiyam ila sholati wa nahwiha. Terus perkara yang mewajibkan wudhu itu apa? Yaitu hadas serta ingin mendirikan sholat. Itu sebab diwajibkannya wudhu. Kalau nggak hadas atau tidak mau sholat ya tidak harus wudhu. Gitu. Wakila al qiyamu faqat wakila al hadasu faqat. Nah, ada dikatakan yang mewajibkan wudhu itu ya sholat, mau mendirikan sholat itu saja. Ada yang dikatakan juga yang mewajibkan wudhu itu hadas saja, gitu. Bimana anahu idza falahu wa wajiban, maksudnya ketika seseorang itu melakukan wudhu maka status wudhu itu menjadi wajib, baik sawaun adkhala fi sholati amla, baik dia terus setelah wudhu itu sholat atau tidak, maka wudhunya itu statusnya wajib, gitu. Titik. Sudah. Wal qiyamu ila sholat syartun fi fawriyatihi. Terus mau melakukan sholat itu menjadi syarat bersegeranya wudhu. Kalau orang mau sholat ya harus segera wudhu karena sudah mau sholat, begitu. Wang qita'ul hadas syartun fi syati, sementara terputusnya hadas itu syarat keabsahannya wudhu. Nanti sholat itu menjadi syarat bersegeranya wudhu, sementara terputusnya hadas itu syarat keabsahan wudhu. Karena apa? Kalau hadasnya enggak terputus kok wudhu ya enggak sah. Seumpamanya orang sambil kencing sambil wudhu ya enggak sah, soalnya dia masih statusnya lagi hadas, begitu maksudnya. Orang haid wudhu ya enggak sah, soalnya hadasnya belum terputus atau tidak terputus, gitu. Terus furudul wudhu'i sitatun walau kana al wudhu manduban. Ini fardunya wudhu itu ada 6, walaupun wudhu itu wudhu yang sunat. Maksudnya fardu itu ya rukun atau fardu itu sama lah gampangannya. Walau karena wudhu madhum, walaupun wudhunya itu wudhu yang sunat. Wudhunya sunat itu seperti apa ya? Wudhu kan ada yang disunatkan untuk wudhu, semisal kita habis nyukur brengos ini, kalau salah ingat saya, habis cantuk bekem itu kan disunahkan wudhu. Maksudnya walaupun wudhunya itu sunat, tetap fardunya tetap 6. Terus umpama orang mau mandi jinabat itu kan disunahkan wudhu dulu. Nah, itu wudhu sunat seperti itu syarat dan fardunya atau rukunnya ya sama, tetap 6. Terus Mbah Musonaf di sini di bab wudhu ini mengatakan dengan fardu, sementara di dalam sholat dengan rukun arkan. Kenapa? Karena sholat itu bagian-bagian sholat itu seperti satu kesatuan yang tersusun menjadi satu, tidak boleh dipisah. Jadi kalau sholat itu gerakan-gerakan atau pekerjaan sholat itu satu, walaupun tersusun dari beberapa pekerjaan, tapi itu menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Maka Mbah Musonaf menggunakan di dalam sholat dengan kata-kata arkan atau rukun. Sementara kalau wudhu itu nanti pekerjaan wudhu itu sendiri-sendiri dan boleh dipisah, tidak harus satu kesatuan. Kalau sholatnya satu kesatuan harus selesai, tapi kalau wudhu itu tidak harus selesai karena satu pekerjaan dan pekerjaan lain itu tidak menjadi satu kesatuan, boleh dipisah seperti. Maka di situ dengan kata fardu, tapi aslinya sama, maksudnya fardu dan rukun itu sama di dalamnya karo syarat itu di luarnya, begitu. Wudhu bisa dipisah-pisah bagaimana ya?
umpama basuh wajah sendiri, terus mungkin berhenti, umpama nanti tangannya diteruskan di mana begitu, selagi tidak ada yang menafikan ketidakabsahannya wudhu itu, maksudnya tidak ada sesuatu yang mengenggokkan, menafikan, mengenggokkan dari wudhu itu, maksudnya dia tidak murtad, tidak ingin memutus wudhunya itu, maksudnya kira-kira seperti itu. Nah, 6 itu apa? Al-awalu an-niyatu, yang pertama niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat. Nanti yang pertama fardunya wudhu itu niat. Kenapa niat itu? Karena ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan innamal amalu binniyat. Jadi setiap amal itu sah, dihitung sah kalau ada niatnya. Jadi kalau tanpa niat ya tidak sah, begitu. Nanti ini kan wudhu ini kan fardunya wudhu ini ada yang berdasarkan hadis, ada yang berdasarkan Quran, ada yang berdasarkan hadis dan Quran dalilnya itu. Ini untuk niat ini dari hadis innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus qala al-Fashani innamatu sabwa taklif asyariyatu al-batiniyatu ila akhiri. Nanti kerjaan taklif syariat nanti kalau mudahnya itu ya ibadah yang dianjurkan, ditaklif itu di bahasa Indonesia dikenai taklif itu secara syariat itu yang berupa, gampang gini aja, ibadah yang berupa badaniyah itu yang dilakukan oleh seorang mukmin itu dihitung sah kalau ada niat. Gitu maksudnya begitu. Nah ini contohnya wudhu itu kan ibadah berupa badan ini kan itu dianggap sah kalau ada niatnya. Kalau enggak niat ya enggak sah ibadah. Maksudnya seperti itu. Jadi ibadah itu dianggap sah kalau ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in jazaa'u ma nawahu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi setiap orang itu akan dibalas sesuai apa yang dia niatkan. Kalau baik ya balasannya baik, kalau jelek ya balasannya jelek. Gitu, intaha, selesai. Wa takunu an-niyatu inda husnil awali juz'in minal wajhi. Terus kapan niat itu? Niat itu dilakukan ketika membasuh wajah pertama kali, bagian dari wajah yang pertama kali, baik itu dari atas, dari tengah atau dari bawahnya wajah itu. Jadi begitu pertama kali membasuh itu, baik membasuhnya itu mulai dari bawah bagian wajah loh, maksudnya itu wajah bagian bawah, tengah atau atasnya itu, niatnya itu bersamaan dengan itu, niatnya bersamaan dengan itu, niatnya waktu niatnya wudhu. Lah kenapa harus wajib? Kenapa niat itu harus wajib dengan pembasuhan itu? Itu supaya pembasuhan wajah itu dibarengke dengannya itu supaya basuhan itu sah, bukan karena supaya niatnya sah, tapi supaya basuhannya itu sah. Jadi bukan terbalik. Supaya basuhannya sah masa harus bersamaan dengannya, bukan supaya niatnya sah terus harus bersamaan dengan basuh, bukan begitu. Kalau seandainya orang itu membasuh bagian dari wajah tapi sebelum niat, ya berarti dia wajib mengulanginya lagi. Jadi belum sah. Umpama orang membasuh muka, membasuh wajah dari atas, dari ini kan dari bagian atas batuk lah, wah ini itu belum niat, ternyata niatnya itu pas tangan mulai ke bawah ke hidung itu, ya berarti kan
yang atas itu belum ada niatnya, itu maka wajib harus dibasuh kembali. Yang sah itu yang bersamaan dengan niat. Sudah. Wa kaifiyatuha qala kama qala Hisni. Terus bagaimana caranya meniat? Prakteknya niat bagaimana? Menurut kama qala seperti yang didawuhkan Al-Hisni, in kana al-mutawaddi, seandainya orang yang wudu itu orang yang sehat, ya, orang yang tidak punya penyakit beser umpama, atau orang yang kalau perempuan tidak istihadah, itu niatnya, bagian niatnya itu ada 3 cara. Ya, ayan wiya ahada salasati umurin. Jadi ada niatnya itu ada 3 kalau orang tidak beser atau tidak istihadah. Yang pertama, niat menghilangkan hadas, atau berniat bersuci dari hadas, atau niat bersuci untuk melakukan sholat. Nah, itu ada 3 cara ini kalau dia tidak punya penyakit beser atau istihadah atau yang lain. Seperti itu. Nomor 1 seperti itu, niat menghilangkan hadas, sesuci dari hadas atau sesuci karena mau sholat. Terus yang nomor 2, dia boleh niat agar supaya diperbolehkan sholat atau selainnya sholat. Semisal selain sholat, tawaf, sujud syukur, sujud tilawah, sujud syukur, itu harus suci itu. Begitu. Nanti niat agar diperbolehkan sholat atau diperbolehkannya hal-hal yang harus punya wudhu, seperti ingin memegang mushaf. Saya berniat wudhu agar diperbolehkan megang mushaf, umpama seperti agar diperbolehkan sholat. Begitu. Terus cara nomor 3, ayanuya fardul wudhu, dia berniat fardunya wudhu atau niat ada al wudhu, nawaitul ada al wudhu, nekani wudhu, awil wudhu, atau niat wudhu saja. Nah, kalau niat nawaitul wudhu tok, begitu juga boleh. Nah, ini beda. Kalau wudhu boleh, ya, begitu nawaitul wudhu, tapi kalau mandi nawaitul ghuslah, itu tidak boleh. Cuma niat mandi, begitu nggak boleh. Tapi kalau wudhu boleh. Kenapa perbedaannya? Kalau wudhu itu kan jelas untuk menghilangkan hadas, tapi kalau mesti ibadah. Tapi kalau mandi itu kan belum tentu ibadah. Kadang ada adat atau orang mandi itu tidak mesti ibadah, tapi kalau wudhu itu mesti ibadah. Jadi kalau niat mandi tidak cukup, saya niat mandi, begitu tidak cukup. Kalau mandi itu menghilangkan hadas besar atau yang lain, nanti pembahasan di bab mandi saja yang itu. Wa in kana an-nawi sobyan au mujaddan, walaupun yang niat itu anak kecil atau orang yang mujadid. Orang yang mujadidan itu orang yang punya wudhu belum batal wudhu lagi, seperti itu niatnya seperti itu. Amma sahibud darurati kasar sebaliknya, adapun orang yang beser atau orang istihadah tidak boleh berniat wudhu untuk menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wudhunya orang yang beser itu hanya untuk memperbolehkan sholat, tapi tidak menghilangkan hadasnya. Jadi orang yang beser atau yang istihadah itu hadasnya tidak hilang, dia hanya diperbolehkan melakukan sholat atau semisalnya sholat, seperti sujud syukur, seperti memegang mushaf itu, tapi hadasnya tidak hilang. Dan ada syarat-syarat lagi tertentu kalau orang besar atau istihadah, dia harus istinja dulu, harus tahafudz itu harus menjaga biar mudah. Kalau orang istihadah, ya gampangannya contohnya begitu, dia itu harus bersuci cewek, terus pakai pembalut seperti itu, harus langsung wudhu. Setelah wudhu, dalam wudhunya itu juga harus terus nuli-nuli, tidak boleh berpisah dari wajah sampai selesai, harus terus menerus. Setelah selesai wudhu harus langsung sholat, seperti itu kalau orang yang beser atau orang yang
istihadah, beda dengan orang yang tidak seperti itu. Nah, terus wa amal mujadid itu fayum tanau, kalau orang yang mujadid, orang yang punya wudhu belum batal dia wudhu lagi, nah itu tidak boleh niat menghilangkan hadas atau niat agar diperbolehkan sholat atau niat bersuci dari hadas. Kenapa tidak boleh? Kan dia tidak punya hadas, kok niat menghilang hadas begitu. Jadi kalau mujadid, orang yang punya wudhu terus mau wudhu lagi, dia niatnya tidak boleh niat menghilangkan hadas, tidak boleh niat supaya diperbolehkan sholat atau niat bersuci dari hadas, tidak boleh. Terus wa kadza at-taharatu li sa'di kama qalahu as-Saubari wala budda yastahdira zatal wudhu'i. Nah, terus orang yang wudhu itu harus menghadirkan atau atine itu maksudnya apa namanya, zatiah wudhunya itu harus selalu dihadirkan. Nah, untuk mudahnya itu begini, dia itu dalam wudhu itu tidak boleh ada sesuatu yang menafikan wudhu, atau yang membelokkan dari wudhu itu. Contohnya orang wudhu itu ya tidak boleh murtad, kalau murtad ya wudhunya nggak jadi, seperti itu, harus seperti itu. Atau dia tidak boleh niat untuk tidak melanjutkan wudhu itu, maksudnya seperti itu. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh rai. Sudah hampir setengah jam baru masalah niat dan baru masalah niat. Asani ghuslul wajhi, wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.